kita bicara tentang Indonesia, negara yang kita banggakan. Dan saya selamanya mengatakan, you can check my blood is always red. Okay? Tapi ya merah, putih adalah semangatnya. Nah, sering kita lupa bahwa negara kita adalah negara bangsa. Negara kita berdiri atas dasar kebangsaan. Jadi saya bawakan ini sebuah sejarah. Kapan sih Indonesia lahir? Lahir nama Indonesia. Ya, dulu orang Indonesia itu kepulauan Indonesia, sama orang Inggris dibilangnya di Indian Archipelago. Okay. Kata Indonesia ya ada dua orang yang memperkenalkan. Okay. Yang pertama kata Indonesia adalah diperkenalkan dari seorang yang bernama James Richardson Logan. Ya, dia adalah orang yang pertama memperkenalkan, orang Scotland sebagai lawyer, dan dia juga seorang ahli tentang etnisitas. Ya, lalu kemudian dikembangkan oleh seorang Jerman bernama Adolf. Ya, saya kebetulan cari bukunya dan saya punya bukunya. Okay, di Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia di volume keempat tahun 1850. Ya, pada halaman 71, George Windsor Earl, yaitu adalah patron, yaitu gurunya si James Richardson Logan. Dia orang Inggris, kalau James sendiri orang Scotland. Ya, dialah orang yang pertama melontarkan bahwa Indonesia itu bukan, karena mereka tidak mau menyebut East Indies. Orang Inggris tidak mau menyebut Indonesia itu East Indies. Mereka mengatakan Indian Archipelago. Lalu mereka mencari apa kata yang paling tepat. Yaitu ada dua pilihan. Ya, yaitu dia coin artinya melontarkan, okay, Indonesia atau Melayunesia. Okay. Tapi pada halaman 254, James Richardson Logan memutuskan untuk mengambil kata Indonesia dan diubah menjadi Indonesia. Ini adalah kalimatnya. In the term Polynesia, the inhabitant of the Indian archipelago or Malaysian archipelago will become respectively Indonesian or Melayunesian. I've chosen the latter for several reasons. Oke, nah ini ya, ini yang dilontarkan oleh si oleh George Earl. Oke. Tapi kemudian di halaman 254, James Richardson Logan memutuskan the name Indian Archipelago is too long to admit of being used in an adjective or in an ethnographical form. Mr. Earl suggests the ethnographical term Indonesian, but reject it in favor of Melayunesian. Okay, di halaman 71. For reasons which will be obvious on reading a subsequent note, I prefer the purely geographical term Indonesia. Jadi kata Indonesia lahir di sebuah footnote, sebuah buku yang setebal kurang lebih 700-800 halaman. Inilah lahirnya kata Indonesia. Dan Logan lah yang mencetuskan, dan saya keren tadi saya selamanya cari, dan saya sudah 2 kali ke makamnya. Ada di Penang, yaitu di Christian Cemetery di Penang. Ini adalah makam, dia menjadi warga negara terhormat di kota Penang. Okay? Ya, Logan. Nah, ini George Earl juga tidak jauh, kira-kira 150 meter dari makamnya James Richardson Logan. Jadi Indonesia lahir sebagai negara bangsa, bukan negara yang berdasarkan etnis, ras, suku atau agama, tapi dasar kesadaran berbangsa, bernegara, dengan konsensus kebangsaan yang diikrarkan pada Sumpah Pemuda. Nah, jadi inilah sebuah konsensus kemana kita mau mulai. Okay? Nah, kita tahu 1928, rumah ini di gedung inilah diproklamirkan Sumpah Pemuda tersebut. Dan gedung ini milik seorang Tionghoa yang bernama Si Kong Lian. Ya, jadi Sumpah Pemuda dilakukan 2 hari, yaitu 27 Oktober 1928 dan 28 Oktober 1928. 27 Oktober 1928, hari pertama Sumpah Pemuda, ini adalah Kongres Pemuda yang kedua, ya, yang ke-1-nya 26 saya nggak bawa, terlalu panjang nanti. Di Kongres Pemuda kedua ini, hari pertama dilakukannya di areal Gereja Katedral, yaitu di tempatnya Catholic Social Bond. Jadi 27 Sumpah Pemuda hari pertama di situ, itu digodok di situ, ya, di gedung, salah satu gedung yang ada di belakang
gereja katedral. Jadi orang-orang Katolik pun juga ikut melahirkan keindonesiaan di sini, ya. Nah, ini adalah catatannya malam Minggu di KSB yaitu Catholic Social Bond, hari Minggu pagi di bioskop Oost Java, bioskopnya sudah hilang, yaitu di Medan yang adanya. Jadi hari keduanya, jadi hari pertama di situ, ya, yaitu malam Minggunya, ya, lalu kemudian hari keduanya, okay, yaitu paginya di sebuah bioskop di gedung Oost Java Bioskop, ya, yang sekarang di Medan Merdeka Utara. Lalu malamnya di Keramat 106, yaitu yang kita tahu sebagai Museum Sumpah Pemuda sekarang, milik seorang Tionghoa yang bernama Si Kong Liang. Nah, 4 orang Tionghoa pun ikut dalam berikrar. Artinya orang-orang Tionghoa pun ikut mengikatkan diri, kami ini orang Indonesia. Yaitu 4 orang Tionghoa yang mewakili Sumpah Pemuda, Kwe Tiam Hong, Wi. Nah, mungkin teman-teman yang lain saya perlu juga tekankan, seringkali saya dengar bacanya Oi. Sebenarnya ini Wi, ya. Jadi ada dua, kalau marganya Wi pakai I belakangnya, itu kalau Jawa Tengah, Jawa Timur tuh OEI, tapi kalau Jawa Barat itu OI atau Sumatera itu OEY. Wi Kai Xiang, Liao Chuan Hok, dan Chiu Jin Kui. Bahkan ada seorang mualaf yang bernama Johan Muhammad Chai, yang juga itu kalau di Masjid Krukut itu, di masjid di dekat daerah kota itu juga dia sebagai leluhurnya juga di situ. Dan yang tidak kurang banyak partisipasinya adalah pemilik rumah itu sendiri, Si Kong Lian. Ya. Nah, jadi orang Tionghoa juga ikut terlibat dalam merekam lagu Indonesia Raya. Kebetulan saya yang meriset ini bagaimana sebenarnya lagu Indonesia Raya tahun 27 sudah direkam. Oke, tapi sayang sekali, ya, saya buat cepat saja karena memang temanya sudah, nanti kalau yang mau tanya lebih lanjut silakan kontak saya. Oke, ya, di mana seorang nama Yo Kim Chan, ya, itu ketika 27 dia di-approach oleh Supratman untuk merekam lagu Indonesia Raya sebelum dinyanyikan di Sumpah Pemuda. Dan itu masternya, sayang sekali master itu sempat dipertahankan, diselamatkan oleh keluarganya. Ini adalah putrinya Yo Kim Chan, Ibu Kartika, yang saya interview, ya, dan masternya itu hilang. Coba bayangkan. Yo Kim Chan adalah pendiri, kalau Anda tahu bioskop Roxy, dialah pemiliknya dan sekaligus pendiri. Jadi kata Roxy pun itu adalah peninggalan dari seorang Yo Kim Chan. Begitu juga kalau di daerah dekat Pasar Ular ada, di daerah Tanjung Priok ada bioskop Ledo, itu juga beliau. Dan beliau juga pemilik dari kebun karet yang menjadi perkemahan Cibubur Pramuka di sana, termasuk juga kompleks Cijantung. Itu dulunya adalah kebun karet beliau. Nah, bagaimana, ya, peranan orang Tionghoa ikut dalam keindonesiaan di Sumpah Pemuda. Lalu kemudian juga adalah bagaimana kelompok Tionghoa Sinpo, yaitu weekly magazine, ya, mingguan, yaitu yang juga memperkenalkan partitur Sumpah Pemuda ini, yang mengedarkannya. Siapa yang berani saat itu? Bahkan media-media lokal nggak ada yang berani, tapi hanya orang-orang Cina yang gelo katanya yang mau melakukannya demi Indonesia. Nah, ini adalah orang-orang Tionghoa yang bagaimana pada 10 November 1928 yaitu memasang iklan ini. Yang unik di sebelah kanan ini toko MHB di Tangerang. Saya nggak pernah tahu tuh, tapi MBH di Tangerang, ya. Museum Benteng Heritage di Tangerang. Ini MHB di Tangerang juga. Ya, oke, ini kebetulan. Nah, kita tahu bahwa lagu Indonesia Raya yang sekarang kita dengar, ya, secara march itu yang direkamnya tahun 51, ya, oleh orang Belanda yang diimport, yang memang kebetulan dia datang, Joseph Sleber. Oke, tetapi yang aslinya itu, yaitu tadi yang pertama direkam oleh Yo Kim Chan. Dan ini pun, ya, lagu 51, kemudian tahun 80-an, tahun 2000-an, ya, itu perlu ada perbaruan, dan yang terlibat pun adalah kawan saya Yuk Tansil yang memperbarui lagu yang kita dengar sekarang, di mana di MS itulah sebagai dirijennya, ya, dan itu juga melibatkan orang-orang Tionghoa, tidak memikirkan saya Cina tapi saya orang Indonesia. Nah, inilah apa yang terjadi tahun 53, ya, tentang master yang hilang ini, ya. Ketika Yo Kim Chan mau memperbanyak, ternyata itu disita masternya. Jadi bayangkan yang menyedihkan, ya,
bukti bagian dari sejarah yang sangat penting. Ini saya agak sedikit lari ya, lompat-lompatan karena waktu ini ya. Oke. Nah, ini lagu ini melalui Kusbini, kita tahu Kusbini perekam dia yang pengarang lagu Bagimu Negeri ya, melalui dia diambil oleh negara sampai saat ini tidak ada tahu di mana. Ironisnya adalah hilang di tangan bangsa sendiri. Oke. Seharusnya ini harus ada, dan ini saya masih sampai detik ini saya masih mencari di mana itu. Nah, sayangnya interview saya dengan putrinya Joachim Chan ini ya keputus 1 bulan kemudian saya datang lagi dia meninggal. Jadi saya buatkan fotonya sebetulnya untuk kenang-kenangan, akhirnya saya taruh di pusaranya. Oke, yaitu ketika disemayamkan di Carolus. Ya, bagaimana keterlibatan orang Tionghoa? Saya kembali lagi juga ke keluarga Si Konglian. 20 Oktober yang lalu, saya menjembatani, 19 Oktober yang lalu, saya yang menjembatani bahwa Gedung Sumpah Pemuda milik Si Konglian secara resmi dihibahkan ke negara. Oke. Nah, ini adalah si keluarga yang menghibahkannya ke negara menjadi Gedung Sumpah Pemuda sekarang. Oke. Jadi itu, nah, pertanyaannya kembali tadi tentang keindonesiaan. Ini saya kutip dari kata bijak dari Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah orang yang paling saya kagumi. Saya bangga jadi guru sampai detik ini. Dan beliau adalah tokoh yang paling saya kagumi. Orang Indonesia adalah siapa saja yang menganggap Indonesia tanah airnya. Tak peduli apakah ia Indonesia murni ataukah ia punya darah Cina, Belanda, dan bangsa Eropa lain dalam jasadnya. Jadi keindonesiaan itu tidak diukur oleh agama, etnis, ya, atau suku. Ya. Nah, menjadi Indonesia adalah, jadi begini, ada konsep-konsep yang dilontarkan oleh beberapa orang ya tentang menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia itu bukan fisik. Menjadi Indonesia adalah sikap, pikiran, ya, perbuatan, kesetiaan. Jadi bukan fisikal. Ya. Nah, ini adalah bagaimana orang-orang yang merasa, oke, kalau mau jadi Indonesia, buang semua budaya, jadi Indonesia. Nah, saya setuju kita harus merangkul, kita harus asimilasi, tetapi bukan paksa. Oke, ya, tidak menjamin keindonesiaan seseorang dengan mengganti nama. Oke, itu saya garis bawahi di sini. Tapi tanamkan integritas. Itulah kenapa negara kita ini diambang disintegrasi. Oke, ya, kalau semua orang mau berdiri sendiri, karena integritas, integrasi ini, integriti penting sekali. Itulah roh sebuah bangsa. Oke, nah kalau bicara tentang agama, coba Anda lihat agama mana yang paling tua. Oke, ya, jadi ini 10 agama yang ada. Agama paling tua, agama Katolik, ada kebetulan Katolik di umumnya misalnya. Di sini adalah yang ke-9. Jadi kalau agama itu yang menjadi tuan rumah, oke, ya, bukan. Tapi 100% Katolik, 100% Indonesia. Itulah Sugiya Pranoto. Nah, sama seperti kami mengatakan 100% Tionghoa, 100% Indonesia. Kalau Anda bicara tentang agama, kan harusnya orang-orang yang asli, yaitu adalah Sunda Wiwitan, ya, bagaimana kawan-kawan kita yang penganut-penganut kepercayaan ya seperti kejawen, dialah tuan rumahnya ya. Nah, jadi kita sering salah kaprah mengindonesiakan diri kita. Konteks integrasi adalah konteks bagaimana kita menyatu menjadi orang Indonesia. Membuang adalah kita tidak bisa membuang diri kita tidak perlu membuang budaya kita, tapi pikiran, dedikasi kita, spirit kita, dan pengabdian kita pada Indonesia. Indonesia akan lebih indah kalau kita lihat seperti salad, seperti gado-gado, ketimbang dijadikan jus. Nggak enak, buang semuanya. Nah, inilah Indonesia. Kalau ada yang mengatakan menjadi Indonesia harus pribumi, apa sih kata pribumi? Saya tantang ada orang yang mengatakan saya asli. Tidak ada kata asli. Ini konteksnya. Waktu itu 3 bulan lalu saya berbicara dengan Profesor Truman Simanjuntak, beliau seorang ahli arkeologi yang mencari tahu tentang manusia Indonesia. Tidak ada yang asli, kita adalah produk mix. Termasuk orang-orang Tionghoa yang sangat chauvinis, seolah-olah dia merasa dirinya 100% Chinese. No, nobody is pure. Nah, ini teorinya. Kalau ada orang, misalnya ini saya katakan teori papan catur. Oke, di kotak pertama ada orang, katakan Anda katakan kalau menjadi orang Indonesia tuh harus orang Jawa misalnya. Satu orang Jawa, untuk mendapatkan orang Jawa, maka harus dari 2 orang Jawa. Kalau 2 orang Jawa berarti dari 4 orang Jawa, 4 dari 8 orang Jawa. Anda lihat 64 kotak catur ini, kalau Anda 30, 20, kalau 10 generasi 512 mungkin. Oke, ya.
Oke, 20 generasi setengah juta orang mungkin masih. Lalu kalau 30 generasi setengah miliar orang, adakah orang Jawa setengah miliar orang? Oke. Lalu kemudian 40 generasi, oke. Dan kalau 64 generasi, nyebutnya pun saya nggak bisa itu berapa angkanya. Jadi that is impossible, dan itu sesuai kawan saya Pak, oke, ini Profesor dari Monash sekarang, ya, Arianto mengatakan identitas asli adalah fiksi. Jadi kalau menjadi Indonesia harus orang asli, omong kosong. Oke, jadi kita bicara sebuah dongeng yang tidak masuk akal. Nah, ini kalau Anda nanti saya berikan, kalau yang mau tahu saya generasi keberapa aslinya, ya. Kalau ada yang bilang saya asli, nah, tarik. Kalau Anda bilang bisa nggak tolong 30 generasi, kita tahu peradaban manusia sudah jutaan tahun, ya. Nah, jadi chessboard theory ini bagian dari saya.